Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurullah. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya mengadakan kunjungan ke rumah Pak Kiai Dr. Andes Dedi Jubaidi di Puri Asri 3. Dan pada kesempatan ini saya lagi menunggu beliau di belakang rumah beliau. Mudah-mudahan beliau sebentar lagi akan bersama dengan kita. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan, izin dari Allah untuk bisa bersama beliau. Nah, sebentar lagi kita akan, sekarang saya lagi menunggu beliau. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di sini dan kita akan tanya-tanya beliau dan siapakah sosok beliau yang luar biasa. Mari kita menunggu kedatangannya. Ini kebetulan sudah hadir Pak Kiai. Wah, ini kita disuguhkan dengan ada benar-benar pelayanannya luar biasa ini. Disuguhkan singkong. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, gimana kabarnya? Aduh, alhamdulillah Pak Kiai hari ini bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan Pak Kiai. Sambil ini aja sambil kita berjemur. Masih keringat nih. Untuk bisa mencegah wabah penyakit perlu kita meningkatkan imun. Ikhtiarnya dengan meningkatkan iman. Nah, ini Pak Kiai, mudah-mudahan pada hari ini Pak Kiai tidak keberatan kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang apa saja. Kaget nih saya kedatangannya nih. Pak Kiai langsung jam sekian mau datang. Jadi memang harus tanpa perencanaan ini Pak Kiai. Iya, betul. Saya juga nih lagi olahraga nih. Ya, Pak Kiai juga tuh habis lagi petik-petik tuh. Wah, ini luar biasa. Ini di belakang rumah ya Pak Kiai ya. Tuh masih ada cangkul. Di belakang rumah ini benar-benar Pak Kiai ini subhanallah. ini sayur ini. Lalap. Baik. Lalap. Iya. Rekan-rekan semuanya, ini Bapak Kiai Dr. Andes Dedi Jubaidi MSI, salah satu pimpinan di Yayasan Hidayatullah Amin di Karangtawang ya. Alhamdulillah. Sebentar lagi ini ada kopinya. Waduh, kopi. Ini santai saja Pak. Santai saja. Silakan pilih berarti. Iya, ini ada. Waduh, banyak sekali. Ini yang mana? Ya. Kalau saya memang mungkin itu saya dulu dari pagi itu. Ya. Saya dari pagi soalnya. Ya, alhamdulillah. Berarti sekarang ini lagi bebas acaranya ya. Sebenarnya saya sih namanya masak-masak. Ya. Mengisi. Ya saya kan lama berarti kan aktif di salah satu lembaga lah. Ya. Udah lama sekali ya depan. Maaf Pak Kiai. Biasanya kan Pak Kiai ceramah di mana-mana, tapi banyak yang belum kenal Pak Kiai itu aslinya dari mana. Dulu latar belakangnya sampai, karena saya dengar dulu pernah jadi anggota dewan juga, dosen segala macam, itu bisa diceritakan bagaimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Saya kasih pengantar begini itu karena satu ya sudah jadi latah aja. Inginnya yang santai-santai aja di kebun. Ya, di kebun aja. Jadi tidak harus mesti pakai yang resmi-resmi lah. Ceramahnya juga ceramah ya ini di alam. Iya, natural. Betul. Syukur alhamdulillah. Ya. Saya haturkan ke Jatilah Robi dan sholat salam semoga terlimpah luahkan bagi kita. Salam. Saya sangat berbahagia nih. Ya. Dengan kawan lama tapi sering sebenarnya ketemu. Iya. Sebut lama kenapa?
ya dulu sama-sama punya satu cita-cita muda. Iya. Namanya lagi muda kan, Iya. wah serba lah gitu. Iya, iya. Serba punya ambisi, Iya. punya target. Iya. Mungkin sekarang udah dari usia kan udah lain lagi. Betul. Pertama saya tadi diperkenalkan nama mungkin sudah mengenal ya. Iya. Ya sebenarnya bukan saya merasa menjadi orang terkenal tidak. Iya. Mungkin karena saya ini mungkin salah satu dari keturunan besar Bani Amin. Ya. Ya paling tidak mau tidak mau ya harus maulah menertibkan menjadi anak tidak itu Amin. Ya. Melalui majelisnya. Ya. Ya, ada pondok pesantren, ada majelisnya. Kita bagi tugas Pak. Oh iya. Yang pondok pesantren kita otoritaskan kepada saya silahkan. Tapi mereka juga pada akhirnya komunikasi. Iya. Kemudian untuk ke majelisan, ya, karena mau tidak mau ini turiah dari turunan alami ini paling tidak itu ada dua orientasi, bahkan tiga. Oh. Bahkan tiga. Pertama orientasi pendidikan. Iya. Dia entah dari mulai ngaji anak-anak kecil dulu segala macam. Iya. Kemudian sampai menuju pesantren. Hmm. Kemudian orientasi yang kedua, dia memang terbiasa. Udah malam Ya biasa ya kerja ya. Ya dia cari. menegang. Dia terbiasa dengan sejak saya masih cilik loh. Iya. Itu namanya bapak ini ya kemana-mana lah. Mungkin dia bukan mendapat undangan untuk berceramah bukan. Iya. Dia itu ya memang ada keterpanggilan aja Iya. untuk bisa bergaul dengan masyarakat. Iya. Bergaul. Pada akhirnya ceramah-ceramah ringan dia, tapi sangat tenang. Iya. Sangat tenang. Ya. Terus yang ketiga itu yang tadi kan dua misi, tiga. Iya. Bapak saya ini walaupun punya lembaga dari dulu itu memang berusaha meyakinkan kepada Ya. duriahnya. Ya. Jangan terlalu PHP dari pihak-pihak lain. Ya. Ya, udah kita jalan sendiri aja. Ya, secara seperti air mengalir gitu Ya. kan, seperti air mengalir. Kalau ada orang yang mau sedekah dan sebagainya ya kita terima ya. Jadi tidak gerasa gerusuk kemana gitu. Nah kemudian tadi singgung-singgung saya pernah di legislatif ya. Iya. Saya ketika di legislatif pun alhamdulillah saya tidak mencoba untuk jor-joran Iya. buat kepentingan di dan kelompok Pak. Iya. Iya. Ya kita alami aja karena ini tiga misi yang diinginkan oleh orang tua itu. Satu adalah tadi kegiatan pendidikan khususnya Iya. agama ya. Yang kedua dakwah. Iya. Yang ketiga entrepreneur. Wah, Itu orang tua itu luar biasa ya. berjiwa wirausaha. Oh berjiwa wirausaha dia. Iya. Itu orang tua itu sejak dia itu saya masih sanawi ya, Iya. itu sudah orang tua memasrahkan kalau ini kandang ini Iya. ini kandang ayam Iya. seginilah segini dulu Iya. dipasrahkan silahkan kamu Dikelola. kelola. Ah, oke. Itu bapak saya itu. Hmm. Nah mungkin pada kesempatan ini jadi ada satu yang tertanam pada jiwa Iya. khususnya keturunannya. Iya. Jadi semuanya tidak terlalu tergantungan pada apalagi dalam tanda kutip. Mungkin di keluarga saya tidak terlalu banyak yang daftar untuk menjadi ASN. Iya. Tidak terlalu banyak. Ya, satu dua ada. Karena ditanamkan Iya. mandiri. Gitu. Hmm. Itu sekilas begitu barangkali. Ya. Iya. Nah, Alhamdulillah. Berarti sampai sekarang ini Pak Kiai kegiatannya masih di kependidikan juga atau sambil dakwah sekarang bisa dakwah online gitu kan? Gitu. iya. Berarti sekarang kegiatannya masih Jadi Oke. bagi saya ini sebenarnya memahami dakwah ini tidak sempit lah. Iya. Dakwah ini luas. Iya. Contoh seperti di sini. Iya. Pohon-pohon. Nah, ini kemarin saya nyuruh kebun. Iya. Namanya orang lain yang disuruh lah. Iya. Tidak setanggung jawab kita lah. Jadi saya masih ini Iya. tetap dengan berarti sama kita. Iya. Tapi yang paling pokok adalah keterpanggilan hobi. Iya, betul. Hobi berkebun ya. Iya. Hobi berkebun ini memang identiknya dengan sayang pada pohon. Betul. Sayang pada lahan. Betul. Ya. Dan kemudian juga nah seperti depan ini kan bener nih Wah, asli ini asli ya. asli itu asli. Asli dari jambu. Iya. Jambu ini Jambu. jambu merah getas. Ya. Ini Ini merah juga ada getas. jeruk ya, Pak? Oh, jeruk, itu jeruk. Jeruk. Jeruk Ini itu ada apa ini? Ya. Belimbing. Nah, Belimbing. belimbing ini dari Karangtawa. Ya. Dulu memang menanam begitu. Nah ini seperti ini jambu kristal ini. Oh, jambu kristal. Lebat juga ini udah
Tuhan kalau bahasa sininya ya. Ya, sudah di. Manggal. Itu juga jambu merah getas. Ya. Itu juga ini tuh juga jeruk tuh udah mulai ada yang Ya. matang tuh. Ya, mulai ada yang matang. Nah, kalau kita ada di alam kayak begini, nih pikiran kita jadi, Nah, itu paling tidak beban-beban psikologis kita itu terefleksikan. apalagi di musim sekarang ini, Itu seperti itu. Ketika kita harus katakan stay at home ya, ya coba bayangkan stay at home di rumah. sudah berapa tahun sekarang? Masuk ke 2 tahun ya? Oh iya, sudah tahu. Nah ini dengan seperti ini, alami. Nah ini seperti ini. Ini adalah daun paya batu tuh. Pokoknya saya makan. Ini saya. Ini manfaatnya luar biasa loh. Banget ini. Ini Enak, manis. Terus Ah. kemudian juga seratnya juga tidak seperti daun singkong. Kalau daun singkong kan mungkin ini juga ke orang-orang yang demam-demam itu dengan daunnya seperti ini bisa. ya kalau saya bilang begitu takutnya saya berlebihan ya. Ya, Artinya yang paling pokok ini bisa dinikmati. Ya. Dinikmati satu. Yang jelas jauh dengan serat singkong. hmm, Kalau singkong ini kan nanti kok asam urat. ya, ya. Ya, ini enggak ini. Ini berarti daun pepaya ya? Apa ya pohon Jepang? Tuh, saya Pepaya banyak Jepang ya. patah-patah. Lalu ini bagus sekali. Pohonnya gitu karena apa siapa Sa- kemarin yang kerja itu nggak ngerti ini kalau ini Oh. main babat aja. Sampai itu pohon jengkol segala ya. Nah, wilayah tanah yang segini terbatas. Iya. Cuman saya benar sih. Cuman sebulan 2 bulan nggak ke Jawa udah habis itu. Wah, seperti itu. Nah, ini tentunya memang kita diperintahkan ini. Ya. Ya. Dalam sebuah hadis itu irhamu man fil ardi. Ya. Ya. Kemudian pesanannya jauh. Jadi sayangilah yang di bumi. Di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka Kau akan disayangi oleh orang makhluk yang ada di langit. dan Jadi kalau kita menyayangi apa ada yang di bumi, ya pohon, dipelihara dan sebagainya, dia juga punya ruh juga. iya, Ingin dibesarkan, ingin dipelihara. Sekolah kita dipelihara, dihobiin segala Iya. macam, ya itu berarti kita kasih sayang. Yarhamkum man fis sama. Iya. Kita akan dikasih sayangi yang man fis sama. Artinya siapa yang bilang itu bukan berarti ada makhluk langit, bukan. Iya. Artinya itu merupakan sebuah logika. Iya. Ya. Biasanya kan kita agama juga sebut agama samawi, Iya. agama langit, Iya. yang menurunkan wahyu. Artinya Iya. seolah-olah ada yang kuasa di atas. Ada makhluk-makhluk gaib lain yang perintah Allah berupa malaikat rahmat. Iya. Itu kan seperti itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan 10 malaikat ya. Iya. Ada yang penyebar rahmat yang pagi. Iya. Ya. Yang kalau kita malas, Iya. rezeki ini keburu patok ayam. Iya. Itu Tidak kebagian, tidak pembagian jatahnya. Nah, ketika pohon ini salah satu makhluk katakan yang di bumi Dirawat. ya itu salah satu belum binatang, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia ya bersama Iya. kita akan diperhatikan. Ini baru salah satunya tumbuhan saja. Tumbuhan saja. Jadi kalau kita perhatikan tumbuhan, kita rawat tumbuhan, maka yang menciptakan tumbuhan itu yang akan Ya akan memakai sayang kita luar biasa. tanpa kita harus berharap. Andai gini, Ya. pernah ada sahabat yang pada saat itu mungkin pesimis lah, kalau sekarang musim covid lah, Iya. bagaimana kalau saya besok mati gitu. Iya, iya. Kan, gitu kan. Iya, iya. Ya kan konsul kan. Iya. Kita juga dengan situasi gini udahlah, kita covid jangan terlalu dibahas lah, orang Iya. terlalu sampai nanti panik lah. Iya. Malah rasa Iya, ketakutan. ketakutan. Ketika ya misalnya andaikan saya mati besok, apa yang harus saya lakukan? Itu kata Rasulullah, tanamlah sebiji kurma. Nah, itu filosofinya apa? Iya. Kok mau mati Tapi suruh nanam sudah nanam gitu, seperti itu gitu kan. dan bakal tidak dinikmati oleh dirinya, Artinya buat apa? Nah. Buat duriah, buat anak keturunan, anak cucunya. anak cucunya. Ya, seperti itu. Luar Jadi biasa. kurma kan kapan mungkin bisa Ya berbuah? nggak tahu kapan Gitu kan? berbuahnya. Nah, maka ketika dulu ada calon pengantin yang harus nanam pohon, saya dukung itu. Ya, jadi Ya. membawa Membuat 1-2 pohon, ditanam ya. tanam. Padahal pohon kelapanya kapan berbuah ya gitu kan. Betul, betul. Iya. Tidak berpikir bahwa dia nanti sampai kapan, kan enggak. Yang penting berbuah. Kalau sudah berbuah, ya kita itu tidak harus mendapatkan rezeki dari yang kita lakukan pada saat itu, Pak. Betul. Karena rezeki itu ternyata akan dibuka dari keran-keran lain. Masya Allah. Begitu Misalnya ya sekarang Pak nih, Kiai. saya lihat Pak Haji ya,
sebagai foundernya. Iya. Mas bukan yakin tidak soal uang melulu kayaknya Pak. Iya. Mungkin dari sekian aktivitas yang kita jalan kemana-mana sebagainya, dari sekian konsumen yang ada, Iya. mungkin ya kadang-kadang imbang, kadang-kadang lebih, bahkan Iya. kadang-kadang rekor. Tapi mungkin saya mau nanam investasi. Ya, investasinya Iya, yang nggak panjang. nggak panjang, minimal ilmu. Ilmu, betul sekali. Tanam, kayak kita Betul, untuk betul. pengobatan tanaman dan sebagainya. Betul. Itu investasi. Jadi yarham man fis sama itu bukan saat itu dikasih. Iya. Kalau oleh kita tidak keterima, oleh anak tidak keterima. Masya Allah. Dan itu Iya. terus Terus. menjadi amal Ya amal jariah. jariah kita Iya, ya. iya, iya. Ilmu yang kita sampaikan untuk seumpamanya nanam dengan baik, Nah, jika iya. dipupuk, Ya, ternyata orang itu mengamalkan, amalkan ya. menerapkan, Nah, terus kita yang sudah memberitahukan ilmunya itu nah, sudah tidak ada, sudah tidak ada. Tapi jariah. 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 Tidak numatabnu adab in kota malu. Illa min salasi. Iya, Sadaqatin jariyatin. iya. Aw ilmun yutabuhi Ya. awaladin syol yadullah. Tuh. Kita nggak ada boleh dan memang putus Pak. Hmm. Ya kita ekstrimnya ada orang yang kalau sudah nikah ya udah putus segalanya bang, bener Putus betul. benar putus. Tapi ketika ada yang berdoa ya Allah Maha Rahman Rahim untuk sampai doa itu, jadi kita jangan sampai gara-gara ini fanatik tahlil tidak boleh gitu kan. Iya. Boleh, memang bener hadis itu udah putus amal. Nah. Tapi Allah Maha Rahman Rahim, doa Hmm. siapapun yang punya niatan baik untuk Iya. mengirim, untuk mengganti amal soleh buat Iya. orang tua yang sebagainya akan sampai. Iya. Nah satu tadi sedekah jariah, Iya. satu investasi. Oh iya kita pernah entah seberapa, entah hanya sekedar kotak amal atau apa jariah Pak. Hmm. Itu ngalir. Sambil ini kita Wah sambil sambil ini sambil menit santai bismillah. Ayo monggo. Ya ini sambil kemana? Itanya sambilan. Ya ini ada Ada kopi, ada singkong. ubi singkong sama apa ini? Risol. Monggo. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini malah lupa setuan rumah nggak mempersilakan. Ini jangan dibikin kayak ceramah lah. Iya, Ya. iya, betul Pak. Kayak suasana yang santai aja ngobrol aja. Ya memang sengaja saya mau temui Pak Kiai karena ini banyak pesan-pesan bagi umat. Karena ini nanti kan saya akan sosialisasikan, saya akan upload ke YouTube bahwa kita ini perlu di masa Covid seperti sekarang ini perlu pencerahan. Ya. Perlu pencerahan. Jadi kalau hanya kita melulu membahas Covid, Hmm. jadi yang Trauma. mematikan itu bukan Covid-nya, Ya. tapi rasa ketakutannya yang berlebihan. Ya, paranoid. Paranoid. Jadi makanya saya datang ke sini untuk meminta pencerahan dari Pak Kiai dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Umat itu kan butuh pencerahan, motivasi yang terus-menerus. Mudah-mudahan apa yang Pak Kiai sampaikan nanti ini bisa, ya itu tadi amal jariah. Amal jariah. Begitu betul. Ya tentu ketika bicara soal bagaimana mensiasati sikon sekarang, katakan tentang pandeminya, Iya. atau tadi dengan soal tanam, ya, ini juga merupakan ekspresi hitung-hitung kita melupakan problem. Bukan berarti lari dari problem, bukan. Kita seolah mensiasati Jadi salah satu itu itu mencari ini. solusi supaya tidak terfokus kepada itu wabahnya. iya. Betul. Tadi ilmu yang tapobihi Iya. ketika masyarakat dibina bagaimana pohon supaya berbuah, Hmm. bagaimana pohon supaya indah, Hmm. nutrisi A, nutrisi B dan sebagainya gitu ya. Hmm. Itu ilmu yang tapobihi. Tidak keambil oleh kita manfaat langsung atau mungkin dia timbal balik, kita udahlah nggak usah pakai timbal balikan. Sama dengan orang tua mendidik anak. Tanpa harus ada Iya. balasannya. Iya, nggak ada. Anak itu dibesarkan dari mulai dia sejak prenatal. Iya. Dibina dengan baik prenatal masa belum lahir, di Mm-mm. kandungan, sampai didoain, orang didatangkan, syukuran doa bersama sampai pas Natal lahir diberi nama, diakikahin, Iya. sampai pendidikan tinggi.
Kalau perempuan udah waktunya nikah diambil sama suaminya. Kalau suami juga sudah dewasa juga akhirnya juga jadi milik istrinya. Betul. Orang tua dapat apa? Kayak nggak dapat apa-apa kan? Betul. Betul. Nah, tidak ada tuntutan tuh. Ya. Itu adalah sudah amanah saling estafeta satu dengan yang lain. Ya. Kita menyusahkan orang lain, menyusahkan orang tua kemarin-kemarin. Ya, berapa yang kita konsumsi? Iya, iya. Berapa biaya yang dikatakanlah Yang dikeluarkan. kita yang dikeluarkan. Hmm. Ya. Kalau udah bicara begitu kan, oh rugi amat ya. Dinikahkan sama orang udah dewasa kok Terus diambil. diambil. Ya, nanti akan terjadi pada anak kita juga. Sama. Dia tanggung jawabnya pada anak-anaknya aja. Seperti itu. Nah, kembali kepada tadi soal masalah bagaimana kita ketika mensiasati tentang COVID begini ya. Memang yang paling pertama kali ditanamkan adalah kita jangan dulu bicara agama deh. Ya. Kita lepaskan dulu dari agama dulu deh. Mm-mm. Ya. Di tubuh kita ini Iya. itu ada imunitas. Ya. Imun itu bahasa imunisasi itu misalnya imun. Kekebalan. Kekebalan. Ya. Antibody. Antibody. Ya. Mungkin kalau dulu rame soal dikit-dikit amandel, Ya. amandel terganggu tuh ya. Iya. Antibody. Padahal sebenarnya amandel itu adalah penangkal. Antibody. Buat segala cuaca atau udara masuk segala macam ya. Iya. Cuman lantaran memang ada dalam pemeliharaan ketahuan Betul. terlalu senang pada yang gurih-gurih dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi pada akhirnya banyak kan yang dirasa-rasa Pak. Iya. Masa saya ada amandel nih. Ya, bagi mereka yang memang bergerak di bidang itu lalu akhirnya pengobatan dan sebagainya, Ya. seolah-olah itu adalah konsep baru kan. Oh, pada rame gitu kan. Nah, ini kita bisa begini bukan soal mengendeskripsikan siapa, bukan. Betul. Ya. Tapi yang paling pokok adalah kekuatan dan keyakinan Pak yang paling pokok. Iya. Kita ini sudah punya antibody. Betul. Ya. Yakin waktu dulu waktu kecil pasti main bola. Main di mana saja, kumuan naik pokok Lumpur. segala macam, kadang-kadang makan asal ambil aja. Tapi tidak kena penyakit. Nah itu Iya. itu kan seperti itu. Iya. Artinya kita bukan melemahkan arti sebuah medis, bukan. Iya. Iya. Yang paling pokok adalah betapa sebuah penyakit ini masuk ke kita. Karena di dalamnya ada antibodi. Betul. Nah kalau antibodinya lemah baru Iya. apapun terpapar. Iya. Yang punya kronis sudah jelas. Jelas. Ya kan Iya. dalam antibodi melemah sampai ke masalah AIDS sendiri. Dulu kan pernah dijelaskan sebenarnya penyakit AIDS tidak ada sebetulnya. Iya. Yang ada itu adalah kelemahan sel darah putih. Iya. Kan seperti itu. Penurunan antibody. Penurunan antibody ya. Nah, sekarang yang kita lakukan ini di open space ya. Iya, buat spesies ya. Ya, alam terbuka ini. Ah, Matahari langsung. Ini jam-jam 9:30 ini paling bagus sekali. ya, hitungan-hitungan antara jam 10 sampai jam 11. Itu bagus sekali. Jadi untuk peningkatan Ya, antibody kita, antibody, ya, vitamin. vitamin. Ya, ya. Dalam suasana yang kayak begini, ini satu ada tanaman. Pandangan kita jadi Mata ini malah segar lah. seger. Hijau. Ya. Mohon maaf nih kalau sebelah sini karena bukan punya saya. Terus ini kan di non polusi. Non polusi. Nah, ini kita ada di suatu daerah yang Padahal di komplek ini. ya di kompleks Puri Asri ini, tepatnya di Kelurahan Ciporang ya. Oke. Kuningan. Ini memang terkenal Kuningan itu cuacanya, suasananya, udaranya bersih. Bersih, ya, ya. Nah, apalagi kita ada di tempat seperti begini, ditambah dengan sentuhan dari Pak Kiai yang begitu luar biasa. Ini istilah gini mungkin ketika identik bahwa dakwah itu harus tersampaikan oleh yang dalam arti tanda kutip berprofesi, kiai ya, Iya. ulama ataupun ustaz. Sebenarnya mungkin dalam analisa saya atau dalam persepsi saya itu bukan profesi. Ya. Itu adalah memang kewajiban diawali daripada kewajiban ain dan kewajiban kifayah. Jadi setiap orang itu wajib dakwah. Jadi bukan hanya kiai saja. Bukan. Jadi kalau semua orang terpikir, wah ini dakwah mesti kiai, mesti yang harus dalam tanda kutip Ya. sejumlah referensi, Ya. kitab besar gitu kan. Ya.
Kalau kita bisa secuil, sampaikan Satu ayat pun. satu ayat pun ya. Nah, gitu. Maka saya pernah dulu ada yang menyerang satu pihak karena mungkin ada ceramahnya yang dalam tanda kutip dangkal. Hmm, Kemudian juga ceroboh di dalam menyampaikan tanya jawab dan sebagainya. iya. Ya kalau dia salah, itu tugas kita. Iya, betul. Tugas kita. Nanti suatu saat dekati, Hmm, jangan disalahkan di depan orang banyak. betul. Ya. Contoh misalnya mualaf. Iya. Itu menggebu-gebukan dakwah. Iya. Begitu referensi dia dapat yang baru, Hmm. untuk mengingat dia disampaikan, Pak. Memang Ya. ilmu itu supaya bertahan Tidak disampaikan. hilang, langsung Iya, disampaikan. Ya. Sampai seorang tahfidz. Nah. Yo tahfidz sekian juz, sekian lama dan sebagainya. Tidak diekspresikan, tidak Lupa. kan ketika sedang sholat berjamaah tidak jadi imam atau apa. Lupa. Iya. Iya, seperti itu. Jadi ini artinya ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru, supaya ibarat seperti gini, ujung-ujung kita pengen bikin postingan. Ya. Padahal inspirasi itu ketika kita sedang di kamar kecil, Iya. harus segera Takut kelupaan. tulis. Nah, Itu arsip, iya. suatu saat sudah dibuka. Iya, betul, Nah, betul. jadi bagi mereka-mereka yang senang nulis, ketika masuk ada yang aneh, apa nih? Jadi pro kontra ini sampai kapan Iya, masalah iya, ini iya, gitu kan? iya, iya, iya. Oh ini win solusinya seperti apa? Iya. Segera tulis. Tidak ada perencanaan Tidak sebelumnya. ada, tidak Jadi ada. itu spontanitas. Spontanitas itu karena keterpanggilan bahwa kita mau bahwa ya barangkali kita kan tidak mau nunggu jempolnya Pak. Betul, Bukan, betul. bukan nunggu jempol Pak. Betul. Kalau lihat jempol, mohon maaf, dibandingkan dengan apa namanya semacam ilmu Iya, atau mungkin orasi iya, atau kata-kata teori, iya. banyak katanya jempolan yang gambar-gambar lucu Pak. Iya, Kalau lihatnya ukuran jempol, iya, betul. coba Pak Haji atau gambar mandi atau apa, mungkin bercanda atau gambar-gambar Iya. karikatur, share aja. Langsung dijempol. Iya, di cerita Anda misalnya. Gitu. Itu banyak tuh jempol itu, ya. Gitu. Tapi kalau semuanya harus baca dan sebagainya, itu hanya orang tertentu yang keterpanggilan. Ya, jadi memang dakwah itu perlu juga jangan terlalu berat, Iya, iya, iya. yang ringan-ringan Iya, saja. betul. Yang seperti Pak Kiai suka lakukan di Facebook live. Iya, Ya mungkin sebagian orang mungkin awalnya mungkin ini Iya, karena iya. belum Iya. belum terbiasa Oh. melihat. Jengah lihatnya. Nah, jadi mungkin jenuh Jenuh. apa segala macam. Ternyata apa yang disampaikan Pak Kiai juga lewat FB itu sangat Hmm. sangat menyentuh, sangat baik. Hmm. Nah, dan itu harus istiqomah ya, Pak. Hmm. Nah, seperti saat ini saya datang juga tidak ada perencanaan, hanya spontanitas saja saya ingin ketemu dengan Pak Kiai. Karena ini tidak ada yang kebetulan. Hmm. Tidak ada yang kebetulan. Jadi Iya. kedatangan saya juga ke Pak Kiai, mungkin Allah sudah Iya. menetapkan harus ambil ilmu di sana dan di-sharekan gitu loh, dibagikan kepada seluruh dunia. Betul. Dan karena ini ilmu mungkin ada satu ayat tadi yang baru saya tahu juga itu luar biasa. Dan jadi contoh seperti kemarin saya kedatangan tim travel salah satu Umroh. umroh. Ya, Ya kan dia muda kan, ya, tim umroh. Artinya mungkin ketika saya dianggap pernah membawa rombongan, Iya, iya. kemungkinan Pasti kalau kiai-kiai itu bisa pasti. komunikasi dengan jamaah sebagainya, itu prospek. Iya. Tapi yang pertama kali ditanamkan oleh saya ini usia saya kemauan sih banyak, Iya, tapi tetap pada akhirnya usia yang akan menjawab. Iya. Ada yang bisa saya lakukan, ada yang tidak bisa saya lakukan. betul. Mungkin kalau dulu waktu sudah saya cerita dulu pernah di global dengan Iya, bahasa iya. kasar dan sebagainya, itu Iya. saat-saat yang pada saat itu memang sangat agresif, Antusias. ya, antusias lah gitu ya. Artinya siapapun orang kan harus berikhtiar. Betul. Ya, tapi seiring dengan perjalanan waktu dan sebagainya, bukan merasa nyaman karena ada satu profesi yang menghasilkan dan sebagainya. Ini yang begini bukan profesi Pak, bukan. Iya. Malah saya sudah wanti-wanti ke teman saya yang di Cirebon ketika dia mengundang saya karena masih COVID ini. Ya, Tolong hal-hal yang berhubungan dengan dakwah jangan identik dengan uang. Betul. Ya. Jadi jangan berpikir saya mau dibayar berapa satu sesi, ya, transportnya berapa dan sebagainya. Karena yang menggerakkan rezeki itu yang mau kuasa. betul. Jadi saya nggak, kalaupun misalnya ada 20,
dari mana? Itu mah urusan Allah. Urusan Allah. Iya. Nah, itu maka kita kondisikan untuk membuat katakanlah terobosan atau peluang-peluang ekonomi Iya, untuk krunya. Betul. Ya, betul. kalau sudah ada kru yang jalan, manajerialnya A, B, C, D, Iya. melalui dia-nya ya, kita mah tinggal bapak jadwal di mana, ini Iya. di mana, udah nggak tanpa saya nanya makan di mana juga tuh ada manajemen kan, Iya. seperti itu, ya seperti itu. Maka apa yang baru pertama kali harus digarap? Hmm. Ya harus lihat media sekarang itu apa, yang sekarang sudah Booming. boom, Ya, ya broadcastnya ala ya, betul betul. sekecil apapun kita bertemu ini sekarang hari ibu kesini bisa nggak dimanfaatkan? Nah, itu. Ayo saya pasang kamera. Ya, Wah saya nanti ngomong apa pak gini. Tunggu dulu. Gitu kan. ya, Kasih saya waktu 15 menit. ya, Tulis. Kalau saya sih nggak perlu pakai konsep. Gitu. ya, Nanti ibu yang mulai dari mana dulu. Kasih skenario nya kasih. Ya. Coba cek 3 kali direkam. Rekam Ya. tanpa hanya audio aja dulu. Ya. Cek. Udah lancar baru. ya, Wah, enak juga jadi host pak. Ya. Seperti itu. Ya. Itu kan peluang pasar digital. Nanti kalau sudah katakanlah mungkin followernya sudah sekian. Memang dengan teknik strategi dakwah seperti ini kan bisa menjangkau lebih banyak orang, apalagi memang sekarang ini ya memang sudah Allah tetapkan harus begini keadaan. Jadi kita kan perlu kreativitas bagi ya, Betul. kreativitas. Ya, dari rumah saja kita bisa menjangkau seluruh dunia.